does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Oh, want the good and the bad, everything in between. Oh, gotta cure my curiosity. 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Oh, want the good and the bad, everything in between. Oh, gotta cure my curiosity. Oh yeah, I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Yeah. And I'm gonna love you. I'm gonna love you. Selamat pagi Bapak Ibu Persekutuan, Shalom. Warta Jemaat, Kamis 29 Desember 2022. Ibadah pagi ini dipimpin oleh Pendeta N. Patipawai STH. Liturgi ibadah, pemberkatan nikah Saudara Ishak Sinambela dan Saudari Rosdeliarta Samosir. Pembacaan Alkitab, Yohanes 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian warta jemaat kita di pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Amin. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Demikianlah introitus kita saat ini.
Firman Tuhan di saat ini yang berjudul atau berperikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya ada 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi dan selamat Natal kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan yang berbahagia dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang paling membuat kita bahagia sebagai orang tua adalah ketika kita menjalani akan perjalanan hidup keluarga rumah tangga. Ketika Allah kemudian mengaruniakan anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita. Kita membesarkan mereka dengan penuh cinta kasih. Kita memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita pun juga melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Yaitu ketika kita membawa anak-anak kita ke dalam rumah Tuhan, untuk kemudian mereka dimateraikan sebagai ahli waris kerajaan Allah atau milik kepunyaan Allah. Kita mendidik anak-anak kita dengan iman dan pengajaran untuk bagaimana kemudian mereka mengenal Yesus dan berdiri dalam pengakuan iman, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya sebagai orang tua, saya dan Bapak Ibu saudara-saudaraku menginginkan bahwa kelak anak-anak kita mereka berhasil dalam pendidikan, tetapi juga mereka berhasil dalam kehidupan mereka menjadi orang-orang yang berhasil mencapai cita-cita mereka. Tidak sampai di situ bahwa saya dan Bapak Ibu saudara-saudaraku kita punya kerinduan hati adalah selain kita telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua membawa anak-anak kita untuk menjadi milik Tuhan, membawa anak-anak kita untuk berdiri dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita juga punya kerinduan adalah sebagai orang tua kita melakukan tugas tanggung jawab kita
mengantarkan anak-anak kita ketika mereka boleh menemukan akan pasangan hidup mereka. Kita membawa mereka untuk ada di hadapan Tuhan, berdiri dan mengikat akan janji suci di hadapan Tuhan untuk hidup sebagai suami istri yang diberkati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dia merupakan bagian firman Tuhan yang sama-sama akan kita renungkan di hari yang berbahagia ini. Dia menjadi bagian firman Tuhan yang kita renungkan, lalu kemudian dapat kita aplikasikan, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana saya dan Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kedua anak terkasih kita Arta dan Ishak dapat menjalani akan hari-hari hidup menuju sebuah kehidupan rumah tangga yang penuh, yang diwarnai dengan kebahagiaan, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin saja dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin saja kita melihat di sekitar kehidupan kita, ada banyak rumah tangga Kristen yang ada dalam rasa keputusasaan. Ada banyak rumah tangga Kristen yang berada di ujung tanduk. Ada banyak pasangan-pasangan Kristen yang kemudian mereka ada dalam arah yang tidak tentu dalam mengerahkan akan bahtera kehidupan rumah tangga mereka. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, lewat bagian firman Tuhan ini kita akan melihat apa saja yang menjadi rahasia dalam menjalani akan kehidupan keluarga rumah tangga. Bagaimana kita bisa berjalan menuju mencapai akan kebahagiaan. Bagaimana rumah tangga kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan itu dan mengalir dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Saudara-saudara yang berbahagia dalam Tuhan, kita lihat bahwa dalam pesta pernikahan di Kana, mereka kehabisan anggur. Kehabisan anggur merupakan sebuah persoalan, padahal keduanya baru mau melangkah masuk dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Ini merupakan sebuah gambaran persoalan. Bayangkan saja Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika saya dan Bapak Ibu melaksanakan sebuah pesta lalu kemudian persediaan kita di garis belakang habis, pasti menjadi persoalan bagi kita. Pasti menjadi masalah bagi kita. Demikian juga dalam realita kehidupan kita. Banyak sekali rumah tangga Kristen, mereka ada di tengah-tengah persoalan. Banyak sekali rumah tangga Kristen, mereka tidak mengundang Allah hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Karena mereka mengandalkan apa yang mereka miliki. Mereka mengandalkan modal cinta yang mereka miliki. Ketika badai itu dia menghantam begitu kuat, baru kita sadar bahwa segala apa yang kita miliki, bermodalkan cinta saja tidak cukup untuk kita menghadapi setiap masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga. Kita baru sadar bahwa kita membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu, lalu bagaimana kita melibatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita? Saya dan Bapak Ibu, saudara-saudaraku Arta dan Ishak, dapat mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita dan kehidupan keluarga rumah tangga kalian berdua. Ketika kita sebagai suami istri harus bisa menyediakan waktu untuk bagaimana kita bisa berdoa kepada Bapa di sorga. Untuk bagaimana kita bisa berdoa bersama-sama sebagai suami istri kepada Allah Bapa di sorga.
Bagaimana suami istri dapat mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangganya. Bagaimana seorang suami dapat menjadi imam di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangganya. Dia tidak mengandalkan kekuatan dia. Dia tidak mengandalkan apa yang ada pada dia. Dia tidak mengandalkan kekuatan cinta yang ada. Tetapi bagaimana mengandalkan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau suami istri bisa menyediakan waktu untuk bisa bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kalau suami istri dalam perjalanan hidupnya mengandalkan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, kemanapun langkah kita, Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Itu adalah hal yang pertama. Rahasia dalam membangun kehidupan rumah tangga menuju rumah tangga yang diberkati Tuhan. Hal yang kedua, suami istri harus terbuka ketika kita mengalami akan masalah kendala dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Kita belajar di hadapan Tuhan untuk bagaimana kita menjadi suami istri yang terbuka. Di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mengakui segala kekurangan-kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mau jujur, maka kita melihat akan bagaimana kuasa Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup dalam kehidupan kita. Suami istri juga harus bisa merendah diri di hadapan Tuhan. Suami istri harus mengakui bahwa kita mampu menjalani akan hari-hari rumah tangga hanya karena berkat kemampuan yang Tuhan beri di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita sebagai suami istri dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan dan terbuka dengan segala persoalan-persoalan masalah yang kita hadapi, Allah dalam Yesus Kristus mampu memulihkan keadaan rumah tangga kita. Allah dalam Yesus Kristus mampu memulihkan segala persoalan-persoalan hidup rumah tangga saya, Bapak Ibu. Bahkan juga nanti dalam kehidupan keluarga rumah tangga Ishak dan Arta. Itu adalah hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai suami istri dapat taat kepada Allah dalam Yesus Kristus. Kita bisa melihat dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing diisinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Para pelayan tidak banyak bicara. Para pelayan segera melakukan apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus dan Yesus. Bapak Ibu, kita lihat bahwa di dalamnya ada nilai ketaatan. Lewat nilai ketaatan kita melihat bahwa mujizat yang terjadi karena ketaatan kepada Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu, suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka jadilah suami yang taat. Dan sebagai istri, jadilah istri yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan menganugerahkan anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita, jadikanlah anak-anak kita sebagai anak-anak yang juga taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan itu turun hanya kepada orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Berkat Tuhan itu turun hanya kepada orang-orang yang mau mencari Tuhan dengan segala kehendaknya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Berkat itu akan selalu mengikuti kita sampai kepada anak cucu kita.
Karena kita menanamkan nilai ketaatan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita. Kita menanamkan ketaatan kepada anak-anak kita. Dan ketaatan itu akan turun-temurun sampai kepada anak cucu kita. Air berubah menjadi anggur. Semua orang melihat dan menyaksikan mujizat. Mujizat terjadi karena ketaatan. Kehabisan anggur pada akhirnya melimpah ruah dengan anggur. Dari ketaatan mendatangkan mujizat. Air berubah menjadi anggur. Bapak ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau memberi diri untuk taat kepada Tuhan dan firman-Nya, saya dan Bapak ibu akan melihat bagaimana Tuhan dengan caranya menolong saya dan Bapak ibu, memulihkan keadaan rumah tangga kita, membuat mujizat di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita. Itu adalah hal yang ketiga. Hal yang keempat adalah suami istri harus sungguh-sungguh mengimani Yesus dan percaya kepada Yesus dengan hati yang sungguh. Kita dapat lihat pada ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat oleh Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itu adalah 4 rahasia ketika saya dan Bapak Ibu ingin diberkati oleh Tuhan. Ketika saya dan Bapak Ibu ingin agar rumah tangga kita adalah rumah tangga yang mendatangkan damai sejahtera, rumah tangga yang mendatangkan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan ini. Itu adalah 4 rahasia bagi kedua anak kita, bagi Ishak dan Arta dalam menjalani akan kehidupan rumah tangga kalian. Bagi kedua mempelai, di akhir renungan ini, ingatlah bahwa ketika kalian melangkah dalam babak baru hidup berumah tangga, maka mencintai tanpa syarat. Kalian berdua tidak boleh mengerti sebagai membuat 2 pulau yang menjadi satu daratan yang utuh. Tetapi mencintai tanpa syarat adalah bagaimana kalian berdua membangun cinta yang adalah anugerah yang Tuhan berikan itu. Mirip 2 pulau yang tetap berbeda, tetapi pantai-pantainya tetap dibasahi dengan air cinta yang sama. Mencintai tanpa syarat adalah sabar dan tekun menghadapi yang saling menjengkelkan. Mencintai tanpa syarat adalah sabar dan mampu mengendalikan hasrat membalas dendam. Artinya seorang suami dan istri yang sungguh-sungguh saling mencintai, jangan membalas teriakan pasangan kita dengan teriakan yang lebih keras. Jangan membalas kemarahan pasangan kita dengan kemarahan dan yang lain sebagainya. Intinya, mencintai tanpa syarat adalah selalu berusaha mengendalikan kecenderungan untuk membalas dengan cara yang setimpal. Murah hati, janganlah membosankan atau saling membosankan satu dengan yang lain. Murah hati dapat menerima satu dengan yang lain, dapat menanggapi akan setiap keusilan-usilan daripada setiap pasangan kita dengan arif dan bijak. Mencintai tanpa syarat berarti tidak terlalu cemburu. Mencintai tanpa syarat tidak memegahkan diri dan sombong. Suami istri tidak boleh saling menjatuhkan, tetapi bagaimana dapat saling mendukung. Suami istri dapat menutupi segala sesuatu dan mau saling mengampuni.
Suami istri dapat menutupi segala sesuatu dan bersedia menanggung segala beban. Mencintai tanpa syarat berarti percayalah pada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mencintai tanpa syarat berarti suami istri harus dapat saling melayani satu dengan yang lain. Suami istri dapat saling melindungi satu dengan yang lain. Ini adalah tambahan bagi kalian berdua. Ini adalah kunci dan pilar the great merit, bahwa pernikahan itu didasarkan pada mencintai tanpa syarat. Bagi Arta dan Ishak, dimanapun kalian melangkah, libatkanlah Tuhan dalam hidup rumah tangga kalian. Dimanapun dan apapun yang kalian lakukan, terbukalah di hadapan Tuhan, taatlah kepada Tuhan, mengimani Tuhan dengan sungguh, bukan mengimani Tuhan dengan setengah hati. Sebab Tuhan Yesus lebih dahulu mencintai kita sampai ia mati di tiang kayu salib. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, saat ini kita berkumpul bersama-sama di hadapan Allah, hendak menyaksikan dan memohon berkat atas pernikahan kedua saudara ini, Saudara Ishak Sinambela dengan Saudari Rosdiarta Samosir. Pernikahan memang dikehendaki Allah, bahkan dibentuk oleh Allah sendiri. Dengarlah kesaksian Alkitab. Pada awal dunia Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu tubuh. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah hendaknya tidak diceraikan oleh manusia. Dan Tuhan Yesus sendiri pernah memberkati sebuah pernikahan ketika ia hadir di Kana di Galilea. Rasul Paulus pun menegaskan bahwa persekutuan hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebab itu pernikahan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus hidup dengan syukur dan penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapannya. Hendaklah pernikahan dilaksanakan dengan sadar, penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Kesungguhan ini diwujudkan dalam hal melakukan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya dilakukan oleh sepasang suami istri yang beriman. Dengarlah kedua saudara kewajiban-kewajiban suami istri. Hendaklah suami dan istri senantiasa hidup dalam persekutuan yang abadi. Hindarilah pertengkaran-pertengkaran yang sia-sia yang dapat membawa keretakan-keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami, hendaklah saudara menerima istrimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam kasih-Mu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Sebagai istri, hendaklah saudari menerima suamimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam kasih-Mu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Jika kelak Allah mengaruniakan anak-anak dalam rumah tangga kedua saudara, hendaklah dibesarkan dalam takut akan Allah demi kemuliaannya, sehingga dari rumah tanggamu lahir insan-insan yang taat kepada Allah dan mengabdi kepada sesama manusia. Baiklah sekarang,
Saya mengundang kedua calon mempelai sambil berdiri sambil berjabat tangan. Saksi diundang berdiri. Saudara-saudara telah memutuskan untuk hidup sebagai suami istri di dalam terang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, berjanjilah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saudara Ishak Sinambela, adakah saudara dengan sadar penuh kesungguhan dan sepenuh hati, tanpa oleh paksaan telah mengambil dia yang tangannya engkau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Saudari Rosdiarta Samosir, adakah saudari dengan sadar penuh kesungguhan dan segenap hati, tanpa oleh paksaan telah mengambil dia yang tangannya engkau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Kedua calon mempelai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah saudara-saudari mengikrarkan janjimu di hadapan Tuhan, maka sekarang saya persilakan untuk saling berjanji sebagai suami istri. Saya Ishak Sinambela menyambut engkau Rosdiarta Samosir sebagai istriku dan berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam susah maupun senang, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib dilakukan seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya Rosdiarta Samosir menyambut engkau Ishak Sinambela sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam susah maupun senang, bahwa saya akan melayani engkau dengan setia sebagaimana wajib dilakukan seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Jemaat, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan marilah kita satukan seluruh janji kita sebagai saksi peristiwa ini dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dipersilakan duduk, mempelai dan saksi tetap berdiri. Saya Ishak Sinambela mengambil engkau Rosdiarta Samosir selaku istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Saya Rosdiarta Samosir mengambil engkau Ishak Sinambela sebagai suamiku yang sah dan kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Saudara Ishak Sinambela
dan Saudari Rosdiarta Samosir, berdasarkan kasih Yesus Kristus, kini pernikahanmu diteguhkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Amin. Berlututlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan, supaya karena imanmu Kristus hadir dalam kehidupan pernikahanmu, dan di dalam kasih-Nya kamu teguh berdiri. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur karena Engkau telah memulai suatu sejarah baru di dalam kehidupan kedua saudara ini. Dua pribadi yang berbeda dan pada mulanya tidak saling mengenal. Tetapi Engkau telah persatukan mereka dalam nikah yang kudus ini. Biarlah perbedaan-perbedaan yang mereka miliki masing-masing menjadi kelengkapan yang serasi di hari-hari pernikahan mereka. Hadirlah selalu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana. Biarlah Roh Kudus memimpin mereka melintasi segala cobaan, godaan, tantangan dan perjuangan hari ini, esok, dan selamanya. Amin. Terimalah akan berkat daripada Tuhan. Allah Bapa kita yang rahmani, yang memanggil kamu ke dalam persekutuan nikah kudus ini, memenuhi kamu dengan kasih karunia-Nya dan memberkati kamu, supaya dalam iman, kasih, dan kesatuan kamu dapat hidup suci, langgeng, dan bahagia. Gereja Protestan Indonesia di Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Klasis Kafalak Bob Jemaat Peniel Kuprik. Akta Peneguhan dan Pemberkatan Nikah nomor 19/DN J titik angka Romawi 38/2022. Sesuai dengan keyakinan gereja dan umatnya tentang kemuliaan dan panggilan pernikahan berdasarkan ajaran Alkitab atau kitab suci dan peraturan-peraturan gereja yang berlaku, maka pada hari tanggal Kamis 29 Desember 2022 jam 10.00 waktu Indonesia Timur bertempat di gedung Gereja GPI Papua Peniel Kuprik telah diadakan peneguhan dan pemberkatan nikah dari nama Ishak Sinambela, tempat tanggal lahir Sitoluama 28 Maret 1998, dengan nama Rosdeliarta Samosir, tempat tanggal lahir Merauke 16 Januari 1996. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah telah berlangsung di hadapan umat, khusus 2 orang saksi di bawah pimpinan pejabat pelayan firman yang berwenang untuk melaksanakannya. Kuper
29 Desember 2022, tanda tangan suami istri Ishak Sinambela Rosdeliarta Samosir, tanda tangan para saksi Leo Ronaldo Manulang, Rinto Parninggotan Tambunan, pejabat gereja yang meneguhkan Pendeta N. Patipawai STH. Firman Allah adalah pelita bagi kakimu dan terang pada jalanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang selalu kami cari dan kami panggil Dikau dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa Allah dalam Yesus Kristus masih memberikan kepada kami nafas kehidupan sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Allah dalam Yesus Kristus. Pada awal mulanya menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah melihat bahwa tidak baik manusia itu hidup sendiri. Allah kemudian menjadikan seorang perempuan yang diambil daripada tulang rusuk Adam, yang kemudian Allah menghendaki untuk mereka ada hidup bersama. Allah Bapa di sorga, kami mohon kiranya Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga kedua anak terkasih kami, Ishak dan Arta. Mereka baru saja mengikat janji sehidup semati sebagai suami istri. Mereka baru saja mengikat janji sehidup semati untuk saling melayani, menopang sebagai suami istri dan menjadikan Kristus sebagai kepala atas kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam keserasian hidup mereka. Biarlah hari-hari hidup mereka dapat mempelajari satu dengan yang lainnya, dapat menerima satu dengan yang lainnya. Dalam keterbatasan kekurangan mereka saling melengkapi. Biarlah mereka dapat memperkecil segala hal yang dapat membuat keretakan-keretakan dalam hidup rumah tangga mereka. Mereka dapat mencintai tanpa syarat. Mereka dapat menerima satu dengan yang lain tanpa syarat. Mereka dapat menopang satu dengan yang lain tanpa syarat. Karena Allah lebih dahulu mencintai kami dan mengasihi kami sampai mati di kayu salib demi dan menebus kami umat-Mu ya Allah. Berkatilah kedua anak terkasih kami ini Bapa. Dalam perjalanan hidup keluarga rumah tangga mereka dengan segala pekerjaan usaha, berkat Tuhan ada atas kehidupan keluarga rumah tangga kedua anak terkasih kami ini Bapa. Hadirkanlah anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Ketika Tuhan menghadirkan anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga mereka, mampukanlah mereka sebagai orang tua dengan hikmah dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Mereka mampu mendidik anak-anak mereka kelak untuk mengenal Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan. Sebagai kehidupan keluarga rumah tangga yang taat kepada Tuhan. Di situ Tuhan memerintahkan segala berkat mengalir atas kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan ini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan orang tua saksi dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Orang tua daripada kedua anak terkasih kami Arta dan Ishak keluarga besar.
agar kami mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk dapat mendampingi akan hari-hari kehidupan rumah tangga kedua anak terkasih kami ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai macam hal. Orang tua dan saksi kami sebagai keluarga yang turut menyaksikan peristiwa yang bahagia ini. Kami dapat menempatkan diri kami sebagai para penasehat, tentunya dengan meminta hikmah daripada Tuhan, mengarahkan kedua anak-anak terkasih kami untuk mereka tetap berjalan, tetap setia, berpegang pada janji ikatan suci di hadapan-Mu dan umat-Mu ini ya Allah. Berkati kehidupan kami semua dengan kehidupan keluarga rumah tangga kami. Berkati kami semua dengan seluruh pekerjaan dan usaha, dengan segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Pergumulan kami senantiasa Tuhan boleh dengar dan Tuhan jawab seturut kasih-Mu ya Bapa. Berkat-Mu selalu ada atas kehidupan keluarga rumah tangga kami ya Allah. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berdoa, kami bersyukur dan kami berterima kasih bahwa hanya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami sebagai majelis jemaat GPI Papua Peniel Kuprik dalam menjalankan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan di pagi hari ini ya Allah. Tuhan memberkati kehidupan keluarga rumah tangga kami. Tuhan memberkati kami dengan segala pelayanan-pelayanan yang kami buat di tengah-tengah umat-Mu Bapa. Umat Tuhan diberkati dengan semua pelayanan-pelayanan yang terjadi. Kehidupan kami semua diberkati oleh Tuhan dengan segala kelimpahan berkat-Mu Bapa. Kami semua yang telah mendukung akan seluruh liturgi pemberkatan nikah di pagi ini. Sertailah kami dalam hari-hari hidup kami di sepanjang hari ini. Jaga dan pelihara kami semua sebagai umat-Mu Bapa. Kami berjalan dalam setiap perjalanan hidup kami di sisa hari-hari dalam tahun 2022 ini. Bapa, kami mengundang Bapa hadir di tengah-tengah kehidupan pribadi keluarga rumah tangga kami. Di tengah-tengah keluarga lepas keluarga yang ada dalam jemaat ini. Jaga dan lindungi kami, berkati kami sampai kami tiba di penghujung tahun ini. Kasih setia Tuhan menuntun kami untuk kami ada di tahun 2023 dengan segala kerahasiaan di dalamnya, dengan segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah di sorga dalam Yesus Kristus. Kami boleh berdoa, menyerahkan hidup kami, menyerahkan kehidupan kedua anak terkasih kami Arta dan Ishak. Menyerahkan seluruh syukur, puji dan hormat kami kepadamu. Ini kami Tuhan, ampuni segenap salah dosa kami. Kepada Allah Bapa dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Dengan dasar pengakuan kedua saudara di hadapan para saksi dan orang tua,
Maka saya atas nama pemerintah dengan ini menyatakan secara resmi bahwa demi undang-undang perkawinan yang berlaku bagi bangsa Indonesia, perkawinan kedua saudara mulai saat ini menjadi sah. Tangan ya. Dek sitio-tio asa tio ma tujulanon parngulum muna buru doto hela sisada hata hamu saur dotamu tudolo nak tuturuan. Jadi las marohamuna buru las todim siang gia matutu gabe hamu tujulanon oma nabuita prasat bapam dot oma muduk keluarga ditikion saya dilihat tuh sama pasu-pasu nauli haruan dapat temu dulu saya nauli nadenggan. Amin. Bagi kita sekalian, shalom. Shalom. Iya, dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir memenuhi undangan untuk siang hari ini. Dan kiranya tidak mengurangi rasa hormat ya, karena ada beberapa rangkaian acara yang harus mereka lalui. Baik, mensyukuri semua rahmat dan cinta kasih Tuhan. Siang hari ini kita dianugerahkan cuaca yang cukup baik dan juga semua nampak bahagia. Walaupun momennya masih dalam suasana sukacita juga ya. Hari Raya Natal dan tentunya melengkapi acara resepsi mereka berdua yang sudah kita akan lalui siang hari ini. Baik, Bapak Ibu tamu undangan, kita akan ada dalam doa syukur. Untuk itu saya mengundang dengan penuh kasih Ibu Pendeta Nelma Patipawail STH untuk memimpin kita dalam doa syukur. Disilahkan Ibu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan ada dalam doa syukur saat ini. Izinkanlah saya membawa secara Kristen Protestan bagi Bapak Ibu yang beragama sahabat boleh menyelesaikan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang kekal kudus, Allah yang boleh memperakasai akan pernikahan kudus yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu, terlebih khusus dalam kehidupan kedua anak saudara terkasih kami Ishak Sinambela dan Rosdiarta Samosir. Pemberkatan nikah kudus boleh terlaksana dalam Jemaat GPI Papua Peniel Kuprik. Semuanya boleh terjadi hanya karena berkat rahmat dan kasih Allah
Karena itu kami bersyukur dan kami menyerahkan kehidupan perjalanan kedua anak saudara terkasih kami, Ishak dan Arta. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam hari-hari hidup mereka, dalam kebahagiaan, dalam keserasian. Biarlah berkat Tuhan selalu ada atas kehidupan kedua anak terkasih kami ini Bapa. Kami terus mendoakan kiranya Tuhan memberi yang terbaik bagi kehidupan kedua anak terkasih kami. Orang tua, bahkan orang tua saksi. Kami keluarga besar yang boleh turut membawa kedua anak terkasih dalam pemberkatan nikah kudus di pagi tadi. Mampukanlah kami untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami mendampingi. Bahkan kami senantiasa memberikan nasihat yang terbaik bagi kedua anak terkasih kami dalam menjalani akan hari-hari hidup rumah tangga yang penuh pergumulan. Tuhan mampukanlah kami dengan roh hikmah dan kebijaksanaan, agar kami mampu menjalankan semua tugas dan tanggung jawab kami itu Bapa. Kami bersyukur bahwa kami sudah boleh ada dalam resepsi yang saat ini telah terlaksana. Biarlah Tuhan memberkati kami semua yang turut mengambil bagian, memberikan akan sukacita, bahkan juga memberikan selamat bagi kedua anak terkasih dalam doa restu kami. Tuhan memberkati kami dalam seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami. Berkat Tuhan selalu ada atas kehidupan kami semua. Kami bersyukur kiranya Tuhan senantiasa sepanjang hari ini memberikan cuaca yang baik, agar seluruh proses resepsi ini dapat berjalan dari awal sampai pada akhirnya dengan segala baik, dengan segala sukacita. Kami menaikkan syukur kepadamu. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami bermohon jaminan berkat daripada Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dalam kuasa Roh yang Kudus tinggal menyertai memberkati kami semua, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Nelma. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan mewakili kedua mempelai, keluarga besar kedua mempelai Ishak dan Arta. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Danjen Sipur 11 Mit Anim, Mayor Korps Seni Haidir Ilham SH. Disilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sampai dengan siang hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan untuk hadir bersama dalam rangka acara pernikahan Saudara Ishak Sinambela dengan Saudari Rosdeliarta Guru Samosir. Ya. Yang terhormat Bapak B. Samosir beserta keluarga besar mempelai wanita selaku tuan rumah. Yang saya hormati keluarga besar dari mempelai pria, para anggota Denjipur 11 beserta seluruh tamu undangan yang hadir di acara siang hari ini. Tentunya sebelum mulai sambutan saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haidir Ilham, kebetulan saya menjabat sebagai Danjen Jipur 11, Komandan Satuan dari mempelai pria. Di sini kami diminta untuk memberi sambutan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kepada mempelai pria maupun wanita kami ucapkan selamat. Semoga dengan terjalinnya hubungan pernikahan ini tentunya tidak hanya menyatukan antara Ishak dengan Arta, tetapi juga menyatukan keluarga besarnya, menyatukan saudara-saudaranya menjadi suatu kesatuan yang baik di masa yang akan datang. Kami di Denjipur 11, Bapak juga kami anggap sebagai keluarga besar, di mana ada anak-anak yang kami bina di sana. Saya selaku komandan juga
berperan sebagai sahabat maupun sebagai bapak, secara otomatis dengan terlangsungnya acara pernikahan ini, keluarga besar Ishak maupun Arta menjadi bagian dari keluarga besar Denjipur 11 juga. Jadi kalau nanti mampir ke atau melewati Tanah Miring, kami harap bisa mampir ke Denjipur 11. Terakhir, kita masih dalam suasana Natal. Saya secara pribadi mengucapkan selamat Natal kepada rekan-rekan yang merayakan Natal, damai di hati, damai di bumi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Selesai. Baik, terima kasih kepada Dandan Sipur 11 Smith Anim, Mayor Korps Seni Haidir Ilham SH yang sudah menyampaikan sambutan mewakili kedua mempelai keluarga besar dari Ishak dan juga Arta. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, iya kita boleh berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Iya, nampaknya suasana agak sedikit, walaupun cuacanya mendung ya, panas ya. Apalagi kedua mempelai yang ada di depan ya. Baik, kita akan ada dalam rangkaian pemotongan kue pengantin. Dan mereka berdua percayakan kepada saya untuk memandu pemotongan kue pengantin untuk siang hari ini. Dan saya persilahkan kepada Ishak dan juga Arta. Oke. Iya, ini karena kelamaan ya. Jadinya Bang Ishak agak sedikit kaku nih ya. Apa yang harus saya mulai? Megang tangan atau megang pistol nih ya? Baik, sudah disiapkan di depan ya. Iya, sambil kita akan diiringi dengan musik ya. Kita akan menyaksikan bersama mereka berdua akan memotong kue pengantin ya, wedding cake-nya. Oke. Iya, ini sambil Arta bisik-bisik ya. Maklum ya. Iya, soalnya Bang Ishak siang hari ini langsung dipantau sama komandan ya. Oke, dalam hitungan ketiga mau dari atas atau dari bawah nih? Dari atas aja ya. Baik, mereka berdua akan sama-sama saling melayani dalam pemotongan kue pengantin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, Arta dan juga Ishak. Mereka berdua ini punya kisah, sebenarnya perjalanan cintanya tidak terlalu lama ya. Sudah kenal cukup lama, tetapi mereka berdua memutuskan untuk secara serius menjalin hubungan sebagai suami istri itu hitungan bulan ya, kilat. Iya, izin Pak Komandan, kalau tentara harus cepat ya Pak ya. Dan masih dalam suasana sebenarnya mereka berdua ini keluarga ya. Jadi pertama kali bertemu itu pada saat ada perkumpulan keluarga ya Bapak ya dan Ibu ya. Oke, jadi Arta ini pangkat untuk panggil Ishak tulang ya. Sekarang sudah menjadi tulang rusuknya ya. Luar biasa. Tuhan itu baik. Oke, baik, sudah selesai? Sudah, silahkan untuk kue pengantinnya yang sudah disiapkan. Mereka berdua akan memberikan pelayanan kepada kedua orang tua terkasih ya. Baik, untuk itu saya persilahkan yang pertama dengan penuh kasih saya mengundang Bapak dan juga Ibu dari Arta untuk bisa menerima. Bapak dan Ibu silahkan bisa lebih mendekat dengan Arta dan juga Ishak. Di tengah-tengah saja, agak ke tengah Bapak dan Ibu. Iya, biar nanti diambil gambarnya lebih cantik. Baik, Ibu agak lebih dekat lagi Ibu. Iya. Hari ini Ishak tidak bawa pistol ya Mama ya. Oke, baik, silahkan Arta potongan kue pengantin yang pertama sebagai tanda cinta, suapan kasih dari seorang anak buat Papa tercinta, Bapak tercinta. Silahkan. Iya, kemudian Ishak.
memang kalau urusan kue itu agak lambat ya. Oke, dengan penuh cinta pun Ishak sudah memberikan pelayanan. Iya, boleh memberikan kecupan yang mesra kepada kedua mempelai, Bapak dan Ibu. Iya. Iya. Kuenya boleh langsung dibawa. Terima kasih Bapak dan Ibu dari Arta. Iya. Baik, selanjutnya saya persilahkan kedua orang tua terkasih dari Ishak untuk bisa menerima kue pengantin dari kedua mempelai sebagai tanda hormat, tanda cinta dan juga ucapan terima kasih ya. Karena hari ini Ishak pun juga sudah mengambil langkah yang tepat untuk membina keluarga yang baru. Silahkan Arta yang pertama untuk Papa tercinta, boleh berikan tepuk tangan dulu. Iya, kemudian Ishak. Baik, boleh dibawa kembali ke tempat kue pengantinnya. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, iya kita berikan tanda kehormatan kepada kedua orang tua dengan aplaus yang meriah. Iya. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kue pengantin yang berikut pula mereka akan memberikan kepada orang-orang tercinta yang sudah mereka siapkan. Saya mengundang yang pertama yaitu keluarga Richard Pakpahan Boru Siburian untuk bisa menerima kue pengantin dari Arta dan juga Ishak. Iya, sweet ya. Nanti Arta suap kakak laki-laki dan Ishak nanti yang perempuan ya. Oke, baik. Langsung ya, langsung dilahap. Baik, iya terima kasih kepada keluarga Richard Pakpahan Boru Siburian. Iya boleh dibawa dua langsung ya. Baik, yang berikutnya mereka berdua juga ingin berbagi kepada Abang Erikson Sitorus dan Anjos Sinambela. Disilahkan untuk bisa menerima kue pengantin dari Arta dan juga Ishak. Iya, silahkan. Oke, baik. Boleh dibawa kembali kue pengantinnya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu tamu undangan, kita akan lanjutkan sesi kedua setelah kita akan lalui dulu istirahat makan siang bersama. Sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan, kami persilahkan untuk menikmati hidangan makan siang yang sudah disiapkan oleh keluarga besar Ishak dan juga Arta siang hari ini. Dan kita akan dihibur kembali bersama dengan Zaroha Musik. Disilahkan. Kita tetap bersyukur dan kita akan menyanyikan sebuah lagu Engkau yang terpilih. Inilah dia Zaroha Group. Puji Mahasia dari ngoci kaki Tuhan
Urang saisang si beho jalo mabukti dan bahenok tuho kecewa percuma dong bujubi moloso percaya beho dua urang sungguh libei akan salbui dan bahenok luho mariba corona terpilit sarasiasa sudah nali seorang doa bahagia doa rapoko corona terpilit Dimana di totiku haul maaf harga hiat doa dia percuma do berjumpi moloso percaya beho Tuhan urang sanggup libei akan raksakui dan bahenok kuho maripa corona terpilit sarasiasa sudah nali seorang doa bahagia doa rapoko corona terpilit dimana di totiku haul maaf harga hiat doho dia corona terpilit sarasiasa sudah nali seorang doa bahagia doa rapoko corona terpilit dimana di totiku haul maaf harga hiat doho dia
Oke. Bagi
Molotung adong nasalah nahubai dengan pasir